Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi tetap di acara yang sangat spektakuler dan sangat ditunggu-tunggu. Inilah dia DPR di bawah pokok Rindang. Nah, DPR seperti biasa tidak pernah sembarangan datang bintang tamu. Betul. Semuanya sudah disortir Seperti jeruk. alamak. Yang ada kelas A, kelas B dan Jadi dapat yang bagus ya. yang Ini bagus. yang spesial. Spesial. Cuaca mendukung. Oke, itu langsung nyaut ya. Jadi beliau nih yang saya dengar dia nih anti air. Anti air. Keladi itu. Keladi itu, Karena keladi. dia mandi ya nih pakai mantel. Iya, ya. Saking dinginnya. Jadi siapa sebenarnya beliau nih? Jadi beliau ini orang yang kuat dengan cuaca, Segala dingin. kuat Ya. dengan mental, Kuat dengan tenaga. dan tekanan segala macam. Betul. Beliau mengabdikan diri pada suatu pekerjaan yang dinamakan Debt collector. Debt collector. Beliau ada Nah, jangan sembarang. debt collector ini memang ada di telinga masyarakat, ada Yang kurang. begitu mengenakan. Kurang mengenakan. Kurang sedap bahasanya. Jadi saya sebelum nanya lebih lanjut, Saya tanya. kita kenalan dulu. Iya. Siapa namanya? Nama saya Awis biasa dipanggil. Awis. Awis ya. Awis. Awis namanya. Awis ini kayak bintang apa? Beliau nih naruh 7. Apa? Bintang apa? Bintang 7. Bintang 7. Benar Obat itu. sakit gigi lah. Sakit gigi. Ente nih dari kalau lewat pelawakan kayak orang timur bukan kau? Bukan, saya asli orang Pontianak. Orang Pontianak. Asli Pontianak. Sana saya. Nagus mau lah. Dia nih kalau lihat dari tampang kayak orang timur kayak aduh, Hercules tuh. Preman besar tuh. Ini bis. Orang kuat ya. Ini bis. Jadi kan Sebelum jauh kita ngomong, kita nanya lo sejarah beliau jadi kolektor kan? Begitu. Apa jadi bisa jadi kolektor tuh? Dan apa penyebabnya? dan motivasinya apa? Motivasinya apa? Iya, benar. Ah, Di tahun 2011, 2010, 2011 gitulah. Jadi kan saya pengen cari kerjaan. Jadi kerjaan itu melamar polisi dulu nih sebenarnya nih. Melamar polisi kita pantohir. Udah pantohir itu udah KO. KO itu. Bukan KO karena fisik, karena kemampuan, tapi semua itu mampu. Tapi karena uang nggak nih, duit nggak nih. Karena duit yang bikin tak mampu nih. Ini berat nih kalau dimasukin berat nih. Jadi terpaksalah saya ini mencari duit untuk gitu. mencari tambahan. Melamarlah saya tuh di dunia leasing atau Leasing. dalam leasing tuh dalam dealer motor lah. Jadi saya satu hari itu diterima suatu kerjaan di suatu dealer di Pontianak juga. Jadi saya itu disuruh jadi sales. Jadi sales satu hari saya pikul. Memang dalam dunia pembicaraan saya suka. Tapi dalam kinerja kerjanya tuh hepeknya tuh agak sedikit ringan. Jadi agak kurang menjiwai. Ente enggak suka yang ringan-ringan Nggak ente suka yo. yang ringan-ringan. Kasih yang berat gitu yo. Penuh tantangan. yang Iya. banyak tantangan. Jadi Tantangan yo. harus tantangan itu yang kuat. Makanan pokok ente apa nih? Makannya biasa aja, minumnya minum TS. Makan tetap nasi, Atau tapi nasi. minumnya minum teh. Lanjut. Jadi itu yang menambah kekuatan TS. Jadi udah saya pikul jadi sales satu hari itu saya mengundurkan diri. Karena terlalu ringan. Terlalu ringan kerjaan. Biasanya gini, tunggu saya potong nih. Kadang-kadang orang malah mencari kerja yang ringan. Iya. Nah, ngapa jadi Tapi kalau yang menjiwai yang ringan-ringan itu saya nggak suka, nggak bisa. Nggak sol itu ya? Nggak sol, nggak Beliau beri udah semangat memang- gitu. Memang jiwanya udah jiwa tantangan Kalau gitu. kalau buah-buahan ini blimbing nih. Alah, Mak. Dinding bulu. Keras gitu ya. Jadi udah itu saya ditawarkan saya untuk berhentilah untuk jadi sales Sales. itu. Jadi saya ditawarkan dua pilihan. Kalau mau jadi debt collector, tantangannya berat. Kenapa berat, Mbak? Saya bilang kan. Karena debt collector itu menangani kasus-kasus masalah yang berat dan juga yang tidak ada barang yang kita hadapi. Contohnya, Contohnya barang itu udah dianggap hilang di tempat lokasi atau di alamat asal. habis itu Kita harus ditemukan. ditemukan. Harus ditemukan. Orang yang nunggak pun kita. Orang yang menyelesaikan. enggak pun kita harus melacak ulang lah di mana keberadaan itu. Itu target harus dapat. Target harus dapat. Buset. Memang berat itu. Tapi beliau mau. Mau Tapi gitu, saya ya? ditawarkan tuh punya syarat tuh. Apa tuh? Syaratnya ini kerjaannya keras. Oh. Udah punya penagih itu tidak pernah berhasil, tidak pernah jumpa. Tapi saya bilang kan, kalau yang namanya keras saya suka, saya bilang kan. Diberi target. Dalam sebulan itu harus mengumpulkan 10 unit. Barang yang udah Barang yang udah tidak ada lagi di lokasi ataupun di tempat alamat asal.
Saya terima tantangannya. Dalam sebulan itu 10 unit saya terima. Dapat. Dibilang dulu ini kerjaannya keras nih, karena berhubungan dengan preman, orang-orang yang kuat lah, resikonya lebih berat. Jadi saya tidak berpikir panjang lama, saya terima tawaran itu. Diterimalah saya kerjaan. Udah saya kerjaan, sebelum sampai sebulan aja, seminggu aja saya udah lebih dari 10 unit. Beliau beda. Ente pakai amalan nggak udah? Enggak, pakai pelangkah tuh, pelangkahnya 7 bintang aja. Tapi minumnya tetap? Minum TS. Nah itu sejarah beliau tuh. Karena beliau ni tak mau kerja ringan, pengen kerja berat, jadilah kolektor. Jadi emang ada tantangan Ada gitu ya? udah berapa tahun jadi kolektor, Bang? Saya udah 12 tahun. Oh Allah, Mak. Kalau sekolah udah kelas berapa tuh mobil? Apa tuh? Kalau kepala desa 2 periode. Dua periode lagi, ente nih. Luar biasa ente. Itu tantangan-tantangan tuh ada sedikit yang duka-duka yang sangat-sangat keras. Sekarang saya itu. ngomong dukanya dulu. Dukanya itu. Saya ngomong pernah duka. nih nagih ke orang. Saya dikejarkan pakai celurit. Itu seram tuh lewat celurit tuh, tajam celurit itu kan. Kalau ditebas pun bisa habis lah gitu kan. Tapi saya senang, suka memakan tantangan itu. Itu ya. Pede beliau. Jadi saya dikejar pakai celurit. Saya keluar dulu dalam pintu rumahnya. Setelah itu saya masuk lagi. Oh, ada petua enggak beliau? Ada pelangkahnya itu. Jadi Pertama dia ngancam, kedua juga kita ngancam balik. Nah, ternyata dia goyang. ya, maksudnya coba kasih contoh. Nah, maksudnya beliau habis dibawa celurit, dia keluar dari rumah. Habis itu dia masuk lagi, beliau balik ngancam. Begitu kan Bang? Benar itu. Dan beliau ni begitu keluar rumah, nah itu ilmu dipasangkan dulu. Psikologis enggak? Jadi kalau kita merasa udah kuat mental, kenapa orang ngegap kita seperti itu? Kenapa kita harus lari? Kita berdasarkan kerja itu kan sesuai dengan tugas. Memang benar. Prosedurnya udah pas aja. Prosedurnya memang benar, bahwa benar yang kita tuju tuh benar-benar orang yang bermasalah karena penunggakan tadi. Jadi bukan sembarang-sembarang. Bukan sembarang-sembarang kan. Jadi begitu mau eksekusi, mau udah dilihat ini mau A1 nih. Iya, A1 tuh. Kita lihat dulu karakternya, bobotnya dari orang tersebutnya apa. Itu perlu diselidiki ya tuh? Kita tidak perlu, cuman kita melihat aja garis wajahnya tuh gimana letak kelemahannya. Enggak, maksudnya gini, mau eksekusi ke lokasi kan? Kita kan tahu. Iya harus tahu dah nih, barang nih tak ada masalah maksudnya tuh prosedur itu udah betul lah ya ketika nak ngambil barang dulu ya Bang ya. Iya, karena berapa banyak kolektor itu menangani kasus alamat dari orang tersebut tidak pernah berhasil. Itu udah menjadi 16 orang. Gagal semua. Gagal ya? Ke-17 sukses. Saya yang ke-17. Tapi minumnya tetap? Minumnya minum TS. Ente, amalan ente itu TS gak ya? TS. Maksudnya ini agak nyimpang sedikit. Kenapa TS? Karena TS tuh kalau ibaratkan saya minum itu menambah power kekuatan saya. Tak main-main. Main-main Jadi ente. itu ada bukti juga ya. Contohnya ada suatu pertandingan atau 17 Agustus lah. Jadi ada orang yang mengajak saya manjat pinang. Ente, panjat pinang kan ya? Panjat pinang juga. Atlet gak ente ya? Jadi di satu susun itu kan ada 9 orang. Ente paling bawah. Saya paling bawah. Alamak, tak ada terbenam gak? Saya satu syarat saya bilang kan, kalau memang saya bawah, saya buatkan TS dulu, tapi yang pakai gulung. Jangan pakai yang saset. Yang asli. Itu buat logo YouTube. Jadi dia ini kuat, mungkin ada meminum TS. Candunya. Candunya luar biasa beliau nih. Ini awis Jadi ada TS. dukungan, ada dukungan. Nah kembali ke kolektor tadi. Kolektor tadi. Jadi setelah saya bentur lah tadi orang yang ngegap saya tadi dengan celurit tadi, ternyata kita tahu teknik dan kelemahannya. Karena juga dia udah salah, kita dengan jalur kita memang tepat. Kita cari kelemahan dia di mana. Pas kita gap ulang, dia sawan, ketakutan. Sawan ya? Sawan dia. Dia belum tahu kan yang digap itu siapa. Wah, Karena kedatangan kita tuh baik-baik. Tapi sebelum itu mungkin ngomongnya secara baik-baik dulu ya Bang. Iya, benar. Sebagai kolektor kan prosedurnya harus ngomong baik-baik. SOP-nya ada. SOP-nya udah terapkan tata krama kita Betul. terhadap walaupun orang ini bermasalah itu udah berapa kali ditangani kunjungan kolektor tidak berhasil, tapi kita manusia itu kan beda. Emosional Pendekatan kata perkataan itu tetap mesti beda. Harus Sopan santun juga harus jaga kita di dijaga. rumah. Oh gitu ya. Nggak boleh kita langsung datang tentang kita kolektor kita marah, jangan. Oh enggak boleh ya? Nggak boleh. Duit harus ada juga. Bekal. Bekal ya. Biasa kan dengar-dengar orang nih kan jadi kolektor nih kan ibaratnya tuh ada omongan-omongan miring kan. Miring lah.
terutama tuh biasa tuh ada memang kolektor tuh yang merampas di jalan tuh. Apa Iya. benar atau gimana menurut menurut Bang Aris nih? Kadang-kadang yang namakan yang merampas yang di jalan itu memang kolektor, tapi kolektor gadungan, bukan kolektor resmi. bukan kolektor resmi? Seperti ini judulnya itu yang kita tahu itu, kita punya kolektor yang resmi. Mengajaklah kawan ini. Kawan ini menyimpang dari kita. Itulah yang membuat kolektor itu merampas ke tengah jalan. Bahasa untuk eksternal Tadi itu. Tapi kalau kasusnya begini, bagaimana? Dia agak enggak ada, dia enggak dimindang-mindang dia, ujungnya ketemu di tengah jalan. Wajib Langsung diambil atau gimana? atau gimana prosedur atau SOP? Kalau yang namakan kolektor yang udah eksternal lah contohnya ya. Eksternal, Karena di itu luar kan dari di luar saat itu ini lah, kan? saat. Karena udah berapa kali laporan kunjungan dari ke rumah itu Tidak bahwa unit sudah tidak ada. Dan orangnya pun tidak hilang. Orangnya pun susah ditemui. Jadi diadakanlah TO, WO di jalan. WO itu maksudnya? WO Coba itu diperjelas. siapa yang memakainya di jalan, Tangkap dulu. wajib kita berhentikan. Kita tanyakan, ini yang kolektor yang sebenarnya nih. Kita tanyakan siapa yang apakah nama yang bersangkutan itu nama yang atas nama. Oh ternyata bukan ataupun iya. Kalau iya atau tidaknya tetap kita giringi ke kantor untuk Unit menyelesaikan tadi nih. unit tadi. Harus dibawa ke Jadi kantor dulu ya. jangan sampai kita udah nemukan di jalan itu orang yang kita tinggalkan, motor kita ambil, itu jangan salah. Apalagi kalau sampai salah tangkap. Salah tangkap tidak ada yang salah, tapi asal benar TO dari KB platnya itu benar. Tapi minum tetap. Minum tetap. Jadi tak boleh orang tuh tak wajib ditinggalkan di Tidak jalan. boleh. Harus sama-sama bawa ke kantor. Harus sama-sama harus dibawa ke kantor. Jadi integrasi di kantor lah ya. Integrasi di kantor. Kalau memang dia bukan atas namanya, dapat unit ini, barang ini dari mana? Harus ditanya dulu. Iya, lah, ditanyakan. Jadi tidak sembarang. Tidak sembarangan. Jadi kalau memang kita Maksud garis bawahi yang kadang didengar-dengar orang umum, kolektor itu merampas di jalan. merampas di Arogan, jalan, arogan. itu arogan. Itu bukan dari tim dari kita, tapi yang itu kadang-kadang tuh eksternal, bayangan, digelar itu bayangan, orang yang tidak jelas identitasnya seperti itu. Jadi bolehlah kita anggap itu, kalau bahasa sekarang itu kan terkenalnya begal. Bisa jadi itu begal karena dia tidak sesuai dengan SOP-nya. betul. Nah, orang ditinggalkan, motornya diambil, itu bisa jadi begal. Nah, itu yang biasa Sering. merusak. Iya, merusak namanya. dunia debt collector itu. Oh, boleh lain. Dengar kabar nih. Jadi kalau mau bukan dengar kabar, ini saya mau nanya. Apakah seorang developer di harus ada, kalau mau masuk nih, harus ada bela diri atau gimana? Enggak, kalau kolektor ini harus bisa menjiwai dalam Karakter dunia kejiwaan nggak, ya? karakter bicara juga, Psikologi. juga kita untuk menghadapi orang-orang yang keras, orang-orang yang istilahnya tuh kalau kata bahasa tuh buta huruf lah, tak tahu baca, tak tahu apa, tapi dia tahu kekuatannya. Nah, kalau memang orang yang keras kita harus bawa lembut, kalau orang yang lembut kita bawa nyaman. Tapi minum tetap minum teh. Tapi ada deh kawan anak kolektor bang, kawan saya kolektor. Dia jago tak ada, berani pun tak ada. Tapi begitu dia datang ke rumah orang tu, besok disuruh balik, besok ada lagi. Setiap hari. Jadi orang tak mampu, akhirnya orang bayar. itu continue dia. Continue. Orang pun risau dengan Risau lah, datang terus sama dibayar lah. Datang terus. Kadang-kadang dia punya ikat malu juga. Karena malu, Saking Di- agak di- kan. diagak terus. diagak terus. Karena utang nih, kalau utang kan kita bawa mati bahasa itu. Benar. Itu cantik lah tadi itu. Kalau utang apa? Dibawa mati. Bawa mati. Jadi jangan berutang. Jadi dengan kabar kan dari kiri, depan atau bawah ini katanya ente ini pandai kan ngeliat-lihat nih. Apa dia menerawang nih. Saya mau nanya langsung apa Indigo kebenaran? bahasa keren itu Indigo. Nah, kalau memang melihat-lihat itu kan ya ada juga lah bekalan sedikit ya itu juga. Karena kita tidak tahu itu dapatnya dari mana, tiba-tiba datang ke seperti indigo lah buat kita kan. Jadi kita amalkan aja. Kalau memang itu baik, kita jalankan dengan baik. Ada pernah pengalaman menerawang bisa mendapatkan barang yang hilang? Kalau barang hilang, kalau memang itu diberi pantas beliau ya. pantas beliau 10 hari ada dapat mobil lu. Karena beliau ini dinamo di IG Agus Peramal. Alamak. Agus Peramal nih. Berarti unit yang hilang tuh beliau bisa tahu. Diramal dulu. Kisi-kisiin tuh tahu. Iya, paham. Bahasa dari kita kan kita lihat mata angin. Ah. Mata angin itu kemana? Ya, arah kemana? Bintang 12 nih. Yang tahu. Jadi kalau ente mau eksekusi nih kan, ente kan meramal dulu nih.
Oh, barang ni ada di sini. Bang ada nih, itu diperlukan bahan-bahannya apa? Bahan-bahan. Kalau barang udah ada A1 gitu kan. Kalau udah kita A1 kan, unitnya udah ada. Enggak, maksudnya apa yang dibutuhkan tuh? Untuk meramal di sini. Untuk amal tadi, mungkin bawang enggak ya? Itu enggak. Enggak. Intinya keberanian aja. Keberanian untuk itu dari mengeksekusi di A1 tadi. Tapi minuman tetap Minumnya tetap teh. untuk luar biasa ini. Ini anak salut dengan dia. Beliau ini walaupun bagi orang yang kesannya kelas dia itu selalu namanya selalu mengudara. Nama favoritnya siapa nama? Awis Peramal. Awis Peramal. Peramal. Luar biasa. Jadi sebenarnya orang yang berjiwa entertain. Dia kalau 17-an dia ikut panjat pinang. Cuman karena beliau suka tantangan jadilah jadi kolektor. kolektor. Pada intinya dia baik. Jadi suka yang keras-keras gitu. Apalagi kalau cewek dia baik kali ini. Lembut orang. Kalau yang namakan kita yang lembut tuh memang kita harus ciptakan seperti itu. Namakan kita ingin berteman, berbanyak kawan, seperti itulah kita. Siapapun dia, ya kalau memang dia baik, kita harus tetap baik. Tapi duet Tetap harus ada. Minum harus TS. Minum harus TS. Karena semuanya perlu tanggung jawab ya Pak. Benar. Seseorang kolektor pun karena tanggung jawab dari atasan Iya, mau tak mau lah kan. Tantangan juga. Karena kalau tak berduit, nah kita harus gimana? ada semboyan yang ente tadi bilang tuh apa tuh? Semboyan bini di rumah tuh gitu. Jadi semboyan nih kan kadang-kadang nih kita menagih orang nih kan. Kadang-kadang orang tidak ngerti. Saya bilang bahasanya. Cari yang mana, dipilih yang mana. Orang lain yang menangis atau anak bini kita yang di rumah. Jangan itu maksudnya. Berarti itu dapat menggambarkan kegigihan dia bekerja demi yang ada di rumah. Tanggung jawabnya besar. Jadi orang yang merasa mungkin yang menunggak juga mengerti juga Dengan kolektor sebagai tugas kolektor nih kan. seperti itulah tugas Karena kolektor. tugas tanggung jawab itu kan untuk Menghidupi keluarga di rumah juga. Jadi jangan pandang sebelah mata bahwa kolektor ini jahat. kerjanya jahat, tapi kita lihat dulu kolektornya yang gimana dulu. Makanan pokok ente apa nih? Makanan pokok saya nasi ya. Nasi ya, lauk ya? Lauknya biasa kangkung aja. Kangkung. Tapi Minum. Minumnya tetap teh. Ini anak suka dengan ini. Jadi beliau termasuk orang yang bertanggung jawab, gigi bertanggung jawab, mental kuat dan baik. mau nanya sisi kita. Itu setiap dapat hari itu gaji berapa tuh? Kalau sistem Ada bonusnya ya? kita itu dia tidak ada gaji. Oh, Tapi sekali kita eksekusi unit udah berhasil di kantor kita akan mendapatkan hasil. Insentif aja. Iya, Dapat ya? Oh, karena resikonya besar dia, tugasnya berat. Itu Nah, besar jadi ayo. Di atas UMR, di atas UMR lah ya. Itu kalau berapa unitnya kalikan ya. Nah, itu bisa lepas UMR. Oh, Mantap dia. udah bisa pergi umroh kan itu. Ya. Tapi kita juga punya tim. Jadi yang bukan harus- kita sendiri. dari Jadi kerja sendiri, berapa ya. orang kita tim, jadi dibagi hasil. Biasa kalau turun tuh berapa tim tuh? Kadang 4 orang aja. 4 yo. 4 orang. Itu pemikiran tuh berapa lama jadi pemutihan tuh? Maksudnya gini. Wah, Kalau gini. kalau kita mau eksekusi barang kan letih kan, ini kok dapat nih. Gitu. Nyerahnya tuh kapan lah tuh dia? Oh, kita Seandainya belum dapat tuh. Kalau memang kita belum dapat satu, kita harus tetap semangat dulu dan harus Sampai kapan harus dapat harus yo? semangat, harus yakin juga. Jadi tidak ada waktu. Nggak ada. Udahlah. Nggak Ada, ya, harus dapat yo. Udah 12 tahun sudah, udah tahu. rezeki itu akan berhasil jika kita ada kemauan. Betul. Dan satu juga kita lihat dalam sosok mata. Karena ini mata nih kalau dipandang. Nah, Jadi mata gimana tuh, Wis? karena beribu-ribu unit yang motor kendaraan lewat, jadi beribu-ribu juga yang harus kita hafalkan. Allah. Itulah tugas kolektor. Kolektor. Jadi juga kita cari bahasa kata orang dunia sekarang ini matangin. Kalau di sini kita tidak dapat, Cari di tempat cari lain. tempat yang lain. Di mana merasa kita langkah, kita ringan, tak berat, bisa ada di situ tuh. Positif. Beliau nih sering darah tinggi. Lama makan ketimun. Darah tinggi. Tapi Nah, itulah buat kawan-kawan sekelumit keluarga YouTube bahwa kolektor tu sebenarnya tidak orang biasa saja, orang baik-baik. karena mereka menjalankan tugas Tugas. dan tanggung jawab. Dan di sini Kalau memang terlepas dari apapun itu yang Itu di hanya jalan teknis ya lah. itu teknis. Indonesia lah. Ah. Jadi bukan hal yang mungkin kepengennya dia begitu. Ya, kan? benar. Nah. Jadi kalau memang ada orang umum istilahnya menyalahkan kolektor itu kerjaannya merampas itu salah. Lihat dulu kasusnya. Lihat dulu Lihat dulu. kasusnya.
Tapi kalau memang kasusnya itu kita motor tidak pernah bayar dari awal, siapa yang disalahkan? Wah, iya. Beliau ente nih bijak ente orang ya. Memang harus bijak. Jadi beliau. mungkin kalau pesan-pesan mungkin para pendengar atau gimana para orang umum lah, supaya itu jangan terjadi kendaraan ditarik di jalan. Ya satu harus bayar juga, dan harus punya duit juga. Karena udah pakai motor tadi. Iya. Intinya ada duitnya tuh. Ada duit tuh. Udah pakai mobil harus bayar. Harus bayar. Jangan Jadi memakai ya. ingat, Intinya minum TS. Minum TS intinya. Jadi intinya tuh harus ada punya duit juga. Kalau tak punya duit tak bisa dibayar. Nabi mak ada kalau minta kok ada orang luar minta tolong gitu. Kalau ada yang minta tolong, kalau memang benar-benar minta tolong kita bantu. Ya, mungkin ada tim yang pengen lain minta bantuan tenaga kita tolong. Karena memang ini kerjanya kerja tim. Iya, memang. kerja Bukan tim. individu. Oke, buat warga di YouTube kayaknya waktu juga yang Memisahkan kita. inilah Tapi sekelumit cerita tentang keluh kesah tentang seorang suka duka debt collector. debt collector yang udah 12 tahun malang Intinya dan melintang pukang intinya beliau menjalankan tanggung Tugas. jawab, tugas dan tanggung demi jawab. anak istrinya dia. Ha. Mohon diapresiasi. Jadi yang salah jangan Itu masalah teknis. Ha. Oke, kayaknya kita Quiz? kita Ya, quiz. Kita kasih quiz dulu. Bilang deh, bilang. Hadiahnya gelang dari Simbol Daya akan jadi milik Anda. Pertanyaannya, sudah berapa lama Beliau beliau menjadi seorang kolektor? Ah. Ha. kalau nonton acara ini sampai habis, Bakalan tahu jawabannya. jawabannya di kolom Komentar. tetap di Klik DPR di bawah Pokok Linang. Kasih Kalau bantut. pergi ke Sungai Parit Keramat, jangan lupa bawa remes. Ah. Kalau pengen ngilangkan penat, nonton acara ini sampai habis. Kucing pen kebang pen batu pasang peng tebang-tebang. Ini acara nomor 1. Oke, sampai ketemu lagi di DPR di bawah Pokok Rindang.